Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat video UAS Matkul Ekonomi Bisnis. Nama saya Salsabila Salwa dengan NPM 25560510334 dari kelas D dengan dosen pengampu Bapak M. Iqbal Harori, SAB MSI. Saya akan menjawab pertanyaan UAS 1 nomor 1, yaitu jelaskan pentingnya ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi sangat penting karena sudah ada dari kita lahir sampai kita dewasa. Kegiatan seperti konsumsi, produksi, dan transaksi termasuk ke dalam kegiatan ekonomi. Ilmu ekonomi membantu manusia memahami dan mengelola sumber daya yang terbatas untuk keberlangsungan hidup. Oleh karena itu, ilmu ekonomi sangat penting untuk dipelajari. Soal kedua adalah menjelaskan apa itu ilmu ekonomi bisnis. Ekonomi bisnis adalah bagian dari ilmu ekonomi terapan yang berkaitan langsung dengan kegiatan operasional perusahaan. Ekonomi bisnis fokus kepada analisis masalah organisasi, pasar, keuangan, tenaga kerja, hingga produk. Juga menjadi dasar pengambilan keputusan bisnis agar perusahaan berjalan dengan baik. Yang ketiga, menjelaskan perbedaan ekonomi mikro dan makro. Ekonomi mikro adalah ilmu ekonomi yang mempelajari tentang perilaku konsumen dan produsen, serta membahas tentang penawaran dan permintaan, harga, dan juga biaya produksi. Sedangkan ekonomi makro mempelajari tentang perekonomian secara keseluruhan yang mencakup dengan inflasi, pengangguran, stabilitas harga, pertumbuhan perekonomian, dan juga kebijakan pemerintah. Yang keempat, menjelaskan apa itu investasi menurut buku Ekonomi dan Bisnis Administrasi. Investasi adalah pengeluaran sejumlah dana oleh investor untuk membiayai suatu kegiatan produksi dengan tujuan mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Investasi dilakukan saat ini untuk mendapatkan pendapatan atau bahkan profit di masa yang akan datang. Yang kelima adalah menjelaskan apa itu ekonomi hijau dan sebutkan contoh kasusnya. Ekonomi hijau adalah pertumbuhan ekonomi yang tidak mengesampingkan permasalahan lingkungan seperti pembangunan yang ramah lingkungan, rendah karbon, dan juga inklusi secara sosial. Tujuannya untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat dengan menggunakan sumber daya secara bertanggung jawab. Contoh penerapan ekonomi hijau di Indonesia adalah pengembangan energi seperti pembangkit tenaga surya dan air, serta rehabilitas hutan dan mangrove untuk menjaga lingkungan. Nomor 6 adalah apa itu ekonomi biru dan berikan contoh kasusnya. Ekonomi biru adalah pemanfaatan sumber daya laut dan perairan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa merusak lingkungan. Ekonomi biru ini mencakup sektor perikanan, wisata bahari, budidaya air, dan juga transportasi laut. Contoh penerapan ekonomi biru di Indonesia adalah budidaya perikanan, ramah lingkungan, dan juga pengembangan ekowisata bahari di wilayah pesisir Indonesia. Nomor 7 adalah permasalahan ekonomi di Indonesia dan mengapa lambat bersaing dengan negara maju. Permasalahannya terletak pada rendahnya kualitas sumber daya manusia, lemahnya penguasaan teknologi dan inovasi, ketergantungan terhadap ekspor bahan mentah, dan juga infrastruktur yang belum merata, serta birokrasi yang tidak efisien menyebabkan harga produksi yang mahal sehingga menghambat investasi. Nomor 8 adalah letak permasalahan wilayah Provinsi Lampung. Menurut berita, tingginya angka kemiskinan di Provinsi Lampung terjadi karena ketidakstabilan antara lapangan pekerjaan dengan pencari kerja, ketidakstabilan wilayah unggul dengan kualitas sumber daya manusia, dan juga rendahnya upah minimum
yang tidak memenuhi kebutuhan hidup layak. Oleh karena itu, bantuan sosial perlu dievaluasi lagi agar tepat sasaran dengan memperbaiki data dan lain-lain. Yang kesembilan adalah masalah yang terjadi di Lampung Selatan. Lampung Selatan masih tergolong wilayah tingkat kemiskinan yang tinggi. Padahal letaknya strategis menjadi pintu gerbang Sumatera. Ini semua terjadi karena rendahnya lapangan pekerjaan, masih bergantung pada sektor pertanian yang berpendapatan rendah, dan juga kualitas sumber daya manusianya belum sesuai dengan kebutuhan pasar. Solusinya adalah meningkatkan keterampilan tenaga kerja, mengembangkan sektor unggul daerah, dan juga memperluas lapangan pekerjaan. Selanjutnya UAS 2 yaitu menjelaskan ulang materi diskusi yang sudah diajarkan setiap pertemuan setelah UTS, kaitkan dengan teori yang berhubungan. Pada minggu pertama yaitu menjelaskan tentang ekonomi bisnis seperti buku ekonomi bisnis sebagai referensi pembelajaran, juga menekankan bahwa pembelajaran bukan lagi tentang teori tetapi sudah memasuki penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Juga membahas tentang aturan, salah satunya tidak boleh merekam suara di dalam kelas tanpa izin. Pada pertemuan kedua membahas berita tentang rencana perubahan mata uang dari 1.000 menjadi 1, sehingga banyak orang berpikir bahwa ini jadi mempermudah pencatatan akuntansi tanpa mengurangi daya beli masyarakat. Juga membahas berita tentang kenaikan harga emas, dan banyak orang juga yang bilang bahwa emas itu sebagai investasi terbaik, lebih aman agar ekonomi stabil. Tapi sebenarnya uang itu lebih baik diputar daripada dipendam. Pada minggu ketiga kita libur tatap muka tetapi tetap dapat tugas, yaitu meresum buku ekonomi dan bisnis administrasi. Pada minggu keempat kami melakukan wawancara terhadap pihak galeri untuk memahami pengaruh ekonomi terhadap pasar modal, investasi, dan juga pajak. Yang kelima, melakukan wawancara UMKM yaitu Jus Buah Diana tentang penerapan sistem kerja yang teratur, menjaga kualitas produk, dan menetapkan harga sesuai dengan daya beli masyarakat. Pada minggu ke-6, berdiskusi tentang berita banjir di Sumatera menyebabkan pelemahan rupiah hingga 16.676 per dolar Amerika Serikat, serta alasan banjir tidak ditetapkan sebagai bencana nasional, dampaknya terhadap perekonomian. Sekian, terima kasih.